Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Brian Olintino. Saya mahasiswa Prodi Statistika dari UPBJ Kupang. Sekarang saya akan menjelaskan tugas 2 basis data, di mana pada tugas kedua ini disuruh membuat MySQL atau MariaDB berdasarkan Entity Relationship Diagram ERD rumah sakit. Pada contoh kasus untuk tugas 2 ini, pada Entity Relationship Diagram yang tersedia terdapat 6 entitas. Yang pertama ada pasien, yang kedua daftar, yang ketiga administrator, yang keempat dokter admin, yang kelima dokter, dan yang keenam pasien dokter, di mana dari setiap entitas ini terdapat atribut-atributnya masing-masing. Oke, pada langkah pertama kita akan masuk pada aplikasi XAMPP. Kita akan yang pertama pada modul aplikasi, kita klik start. Setelah menjadi hijau maka klik modul MySQL. Oke, selanjutnya klik admin, start, klik admin. Oke, sekarang kita sudah masuk pada localhost PHP myadmin. Klik database, dimana pada tugas ini kita akan membuat database dengan nama rumah sakit. Oke, baik. Pada langkah pertama ini kita akan membuat tabel, dimana untuk tabel pertama yaitu adalah pasien dengan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 atribut sehingga ada 4 kolom nantinya. Kita klik create. Oke, baik. Setelah kita mengklik create, maka kita akan menginput masing-masing atribut pada tabel pasien. Yang pertama adalah ID pasien. Oke, ID pasien dengan integer 3, dan di sini kita akan mengklik primary sebagai ID pasien sebagai primary key dan auto increment. Oke, selanjutnya kita akan menginput nama pasien, dengan varchar 30, tipe varchar dengan maksimal 30. Selanjutnya alamat pasien dengan varchar maksimal 100 huruf, dan atribut yang terakhir jenis kelamin dengan integer, tipe integer dan maksimal 1. Oke, kita save. Oke, setelah kita save maka selanjutnya kita akan membuat untuk tabel berikutnya, tabel kedua. Itu daftar dengan atribut. Ada daftar, ada pasien, daftar, ada pasien dan ada. Oke, masing-masing 3 integer, 3. Oke, save. Oke, administrator ada. Oke, administrator ada admin, nama admin dan nama jaka. Oke, nama jaka ada. Oke,
Baik, setelah kita membuat tabel, maka langkah selanjutnya yaitu membuat relasi. Sebelum kita membuat relasi, maka kita akan menentukan foreign key dulu. Pada entitas daftar, terdapat dua foreign key, yaitu ID admin dan ID pasien. Pada entitas dokter admin, ada dua foreign key, yaitu ID admin dan ID dokter. Dan yang ketiga, pada entitas pasien dokter terdapat dua foreign key, yaitu ID dokter dan ID pasien. Oke. Yang pertama, pada daftar, tabel daftar. Oke. Di sini untuk pada tabel daftar terdapat dua foreign key. Yang pertama tadi ID pasien, klik di more, lalu klik index. Oke, maka setelah kita memilih, maka akan muncul kunci berwarna silver. Selanjutnya tadi ID admin, index. Oke, selanjutnya pada tabel dokter admin, di dokter admin tadi foreign key-nya ada ID admin dan ID dokter. Oke, foreign key-nya ini index. Oke, more index. Oke, selanjutnya pada entitas pasien dokter ada ID dokter, Baik, setelah kita membuat foreign key-nya, maka selanjutnya kita akan membuat relasi untuk setiap tabel. Oke, setelah kita telah membuat foreign key, maka kita akan membuat relasi. Oke, yang pertama kita klik pada designer. Oke, nanti tabel-tabel yang sudah kita buat akan muncul seperti ini. Maka saya akan merapikannya dulu. Langkah selanjutnya kita akan meng-create relationship. Kita save dulu page-nya. Tugas. Oke, kita akan meng-create relationship di mana pada tahap ini kita akan menghubungkan antara primary key dan foreign key. Oke, kita akan menghubungkan antara primary key pada tabel pasien dengan foreign key pada tabel pasien dokter. Oke, klik cascade. Oke, akan muncul garis seperti ini. Selanjutnya pada primary key ID pasien sama foreign key ID pasien pada tabel daftar. Cascade. Oke. Selanjutnya memiliki pada ID daftar ID admin pada pada ID admin. Oke, ID daftar ID dokter ini. Sehingga sudah terbentuk relasi antar tabel. Setelah kita membuat relasi antar tabel, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat atau kita menginput data untuk setiap tabel. Oke, contoh pada tabel pasien kita akan menginput data, di mana di sini saya akan menginput 4 pasien. Oke, yang ID pertama yaitu 001, namanya Pak Joko Widodo dengan alamat Jalan Kenari, nomor 45 Jakarta, jenis kelamin 1. Oke, pasien kedua
namanya Pak Susilo, Jalan Bonasut, Surabaya. Oke, pasien ketiga dengan nama Poppy dengan alamat Jalan Kartini, Bandung. Dan yang keempat, pasien keempat dengan jenis kelamin 2 yaitu perempuan. Yang keempat nama Bunga Mawar, alamat Jalan Sartika, Tangerang. Oke, dengan jenis kelamin 2. Oke, selanjutnya kita akan menginput data pada administrator. Kita menginput, oke, berapa administrator? Cukup 2 saja ya. Oke, nama admin 301, nama admin Caya. Waktu jaga dari jam 8.00 sampai jam 12.00. Oke, admin kedua bernama Sinta Jojo dari jam 12.00 sampai jam 16.00. Oke, go. Setelah itu kita input data pada tabel daftar, dimana pada tabel daftar ini kita menginput cukup 3 data saja, dimana ID daftar yang nomor 1. ID pasien kita pilih Pak Joko Widodo dengan admin saya. Oke, pada yang kedua, pada di daftar kedua ada Ibu Bunga Mawar pada admin Sinta Jojo. Dan yang ketiga 003 ada Pak Susilo dengan admin saya. Go. Oke. Selanjutnya kita input pada tabel dokter. Oke, di sini kita cukup 2 dokter saja. Dokter yang pertama, ID pertama dengan nama dokter Pak Budi Setiawan. Alamat dokter Jalan Kenci, Jakarta Utara. Oke, tanggal lahirnya bebas, nomor HP-nya 12345678910. Spesialis THT. Waktu kerja dari jam 8.00 sampai jam 12.00. Oke, yang kedua Pak Dr. Lutfi Setiawati, alamat Jalan Kelapa Muda, Jakarta Timur. Tanggal lahirnya ini bebas, nomor HP sama spesialis 10.753. Jalan dari jam 12.00 sampai jam 12.00. Oke, selanjutnya pada daftar dokter admin kita akan menginput insert. Oke, dokter adminnya adalah nomor 12 cukup, ada 1 Pak Budi Setiawan sama admin Cai Cina dan Jojo. Terus pada M02 Lutfi pada Cayan. Oke. Oke, setelah kita menginput data untuk setiap tabel pada localhost, maka akan menampilkan daftar seperti ini. Contohnya pada tabel pasien, nanti tabelnya akan seperti ini. Selanjutnya pada tabel daftar nanti akan terisi seperti ini. Selanjutnya kita akan menampilkan data yang sudah kita input pada localhost di MySQL. Caranya kita akan kembali ke XAMPP, klik Excel. Di sini kita akan menginput MySQL straight over. Oke, kita sekarang masuk di MariaDB-nya. Oke, kita akan menampilkan database dulu. Oke, maka akan ditampilkan database. Selanjutnya kita akan menggunakan database yang rumah sakit. Oke, kita sudah masuk ke dalam database rumah sakit. Kita akan menampilkan tabel pasien. Oke, maka kita akan menggunakan select from pasien. Oke, maka akan ditampilkan tabel pasien di mana ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Oke, jika kita ingin mau menampilkan nama pasien dan jenis kelamin saja, maka bisa menggunakan nama pasien, jenis kelamin from pasien. Kita klik. Oke, maka tabel yang akan ditampilkan akan seperti ini, ada nama pasien dan jenis kelamin. Oke, selanjutnya kita mau mencoba dalam select bersyarat. Oke, dalam syarat bersyarat kita mau menampilkan tabel pasien, mau menampilkan pasien yang berjenis kelamin laki-laki saja. Oke, maka
maka akan tampil seperti ini, di mana tabel yang ditampilkan ada nama pasien dan jenis kelamin laki-laki. Oke, sekarang kita akan mau mencoba menggunakan syarat join antar tabel, di mana misalkan kita mau menampilkan tabel data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Oke, kita mencobanya. Oke, kita coba. Ya, akan muncul seperti ini, di mana nama pasien Joko Widodo, waktu periksa dia tanggal 20 bulan 5 tahun 2026, dengan resep dokter obat tetes mata oleh nama dokter yang memeriksa yaitu Budi Setiawan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya tampilkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.